Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifai, jurusan Teknik Informatika NPM 2021020148, kelas TID. Di sini, saya akan membawakan materi tentang internet, dan begitu pula dengan sejarahnya. Yang pertama, kita masuk pada pengertian internet. Tapi sebelum kita membahas pengertiannya, kita ketahui dulu bahwa internet di era digital saat ini sangat erat kaitannya dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari kalangan muda hingga kalangan dewasa. Mayoritas menggunakan internet sebagai media bantu dalam mengerjakan dan menghubungkan berbagai aktivitas manusia secara efektif. Bagi individu generasi milenial, mungkin sangat erat kaitannya dengan penggunaan internet, akan tetapi untuk kalangan di luar generasi tersebut sebagian besar masih ada yang kesulitan melalui perangkat media yang dimiliki. Baik, kita masuk ke pembahasan pengertian internet. Internet adalah suatu jaringan komunikasi yang memiliki fungsi untuk menghubungkan antara satu media elektronik dengan media elektronik lainnya dengan cepat dan tepat. Jaringan komunikasi tersebut akan menyampaikan beberapa informasi yang dikirim melalui transmisi sinyal dengan frekuensi yang telah disesuaikan. Adapun definisi internet menurut para ahli, langsung saja kita sebut. 1. O'Brien. Menurut O'Brien, internet merupakan suatu jaringan komputer yang berkembang dengan sangat pesat, di mana dengan penggunaan internet tersebut dapat membawa manfaat serta dampak positif bagi dunia pendidikan. 2. Menurut Berners-Lee. Menurut Berners-Lee, internet adalah jaringan yang terdiri dari beberapa jaringan di dalamnya. Konsep tersebut berarti suatu jaringan komputer atau lokal yang terhubung dengan jaringan yang lain. Yang ketiga, menurut Sarwono, pengertian dari internet sendiri adalah kumpulan jaringan dengan skala global, di mana tidak ada seorang pun yang bertanggung jawab untuk menggerakkan internet itu sendiri. Itulah definisi internet menurut para ahli. Sekarang kita masuk pada sejarah internet. Masuk pada sejarah internet pertama kali di dunia sekitar tahun 1960. Departemen Pertahanan Amerika melalui ARPA atau Advanced Research Project Agency membuat sistem jaringan yang diberi nama ARPANET. ARPANET sendiri merupakan cikal bakal lahirnya teknologi jaringan. Di Amerika sendiri, teknologi jaringan masih dipakai oleh kalangan terbatas di ruangan lingkup kampus sekitar tahun 1980-an. Dan akhirnya, pada tahun 1993, mulai dikembangkannya Internik untuk mendaftarkan nama domain dari publik. Untuk sejarah internet di Indonesia, mulai masuk pada tahun 1994, yang diperkenalkan oleh beberapa orang ahli bidang teknologi informasi saat itu. Itulah sejarah dari internet. Sekarang kita masuk dari perkembangan internet. Setelah mengetahui sejarah internet, singkat mulai dari terbentuknya internet pertama kali. Mengenai perkembangan dari internet secara global, dari tahun ke tahun perkembangan internet mengalami perubahan yang signifikan dari segi cakupan, transmisi, kecepatan, dan penggunaan. Dari segi cakupan, meliputi skala wilayah serta batas tersedianya jangkauan akses internet di wilayah tertentu,
Saat ini, banyak negara yang berlomba-lomba untuk memperluas jaringannya menggunakan satelit. Dengan adanya satelit, maka mampu untuk menjangkau wilayah yang lebih luas. Berikutnya adalah dari perkembangan internet pada transmisi. Paket data yang digunakan untuk saat ini, proses transmisi data yang dilakukan sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, karena didukung oleh banyak teknologi terbaru dan lebih modern yang sesuai dengan konsep dan pengertian internet. Dari sisi kecepatan, banyak industri teknologi yang mengembangkan beberapa generasi jaringan, hingga yang terbaru mulai sekarang adalah 5G. Tentunya untuk dapat menggunakan teknologi jaringan internet 5G membutuhkan resources yang cukup besar bagi satuan negara. Dan terakhir, perkembangan internet dari segi penggunaannya. Pengembangan teknologi informasi tidak ada habis-habisnya sehingga banyak sekali perubahan yang terjadi mulai dari informasi, komunikasi, dan perangkat yang digunakan. Itulah hasil materi perkembangan yang saya bawakan. Kemudian kita masuk pada manfaat internet. Banyak sekali manfaat internet dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini merupakan beberapa manfaat yang dapat diperoleh dan penggunaan internet bagi manusia. Yang pertama, terkait dengan bidang bisnis sendiri. Banyak sekali manfaat internet dan keuntungan yang dapat digunakan seperti pembuatan website usaha, e-commerce, bisnis startup, dan industri kreatif yang lainnya. Faktor yang penting perlu diperhatikan di sini adalah ketika Anda telah berinteraksi dengan internet, maka secara otomatis Anda akan terhubung dengan seluruh pengguna di seluruh dunia, sehingga jangkauan bisnis menjadi lebih luas. Yang kedua, bidang pendidikan. Di dalam bidang pendidikan sendiri, penggunaan internet adalah salah satu faktor yang penting membantu dalam proses belajar dan pembelajaran. Pengguna dapat mengakses dan mendapatkan berbagai informasi terkait dengan modul, artikel, jurnal, pengetahuan umum, dan lain sebagainya. Sehingga setiap individu dapat menemukan berbagai hal melalui mesin pencari yang terhubung dengan jaringan internet yang stabil dan baik. Yang ketiga, bidang informasi. Saat ini, banyak sekali informasi yang bermunculan melalui berbagai perangkat yang ada. Hal tersebut karena internet adalah penyedia sumber informasi yang dirasa lebih efektif daripada kita harus menonton atau memakai media elektronik seperti radio, televisi, dan koran dan mendapatkan informasi dan berita aktual secara tepat. Sesuai dengan pengertian internet, media elektronik di abad ke-21 banyak yang telah memanfaatkan media internet untuk memberikan informasi secara cepat dengan jangkauan yang lebih luas. Misalnya saja, perusahaan media cetak lainnya memberikan berita melalui surat kabar, juga membuka media channel di internet untuk mendapatkan berita tidak hanya dari lingkup dalam negeri saja, tetapi sudah mencakup internasional. Yang keempat, bidang kesehatan. Banyak sekali referensi kesehatan dan jasa untuk layanan pengobatan secara online. Hal tersebut merupakan bentuk manfaat internet dalam bidang kesehatan. Anda cukup dengan mencari berbagai kebutuhan seperti obat, resep, gaya hidup sehat, dan rujukan rumah sakit melalui media internet. Yang kelima, media sosial dan hiburan. Bidang terakhir yang banyak dimanfaatkan oleh generasi milenial adalah penggunaan internet untuk mengakses berita, situs, dan media sosial yang ada, seperti Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, dan lain sebagainya. Beberapa platform tersebut menyediakan fitur dan akses yang cukup mudah agar setiap orang dapat terhubung dengan baik meskipun berkomunikasi dengan jarak yang sangat jauh.
Saya akan membahas tentang 4 perangkat keras yang diperlukan untuk mengakses internet. Yang pertama, perangkat komputer. Yang kedua, switch atau hub hubungi. Yang ketiga, router. Yang keempat, modem atau internet. Ya, itu saja 4 perangkat keras dari yang diperlukan untuk mengakses internet. Sekarang saya akan membahas tentang 5 fasilitas yang terdapat dalam internet. 1. Mesin pencari. Contohnya Google, Bing, dan lain-lain. 2. Social network atau jaringan sosial. Contohnya Facebook, Instagram, dan lain-lain. Yang ketiga, setting untuk chat. Contohnya WhatsApp, Line, dan lain-lain. Yang keempat, email atau pesan elektronik. Contohnya Google Mail, Yahoo Mail, dan lain-lain. Yang kelima, forum. Contohnya Kaskus, Detik Forum. Dan saya akan membahas tentang perbedaan cracker dan hacker. Yang pertama, cracker. Cracker dalam menganalisa kelemahan bersifat merusak atau mengacak-acak karena hanya untuk keuntungan atau kepentingan sendiri yang bisa merugikan pihak lain. Cracker bersifat tersembunyi dengan menggunakan IP address yang sulit dilacak. Cracker memiliki komunitas bersifat tertutup dan tersembunyi, hanya orang-orang tertentu yang bisa mengaksesnya, sedangkan hacker dalam menganalisa kelemahan suatu sistem tanpa merusak aslinya dikarenakan hanya mencari kelemahan atau celah keamanan. Hacker memiliki etika serta mengetahui dan menyadari seluruh akibat dari apa yang dilakukannya, dan bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Hacker tidak segan-segan untuk berbagi ilmu kepada orang lain yang serius untuk ilmu pengetahuan dan kebiasaan. Yang keempat, hacker memiliki komunitas yang jelas dan terbuka untuk memperdalam ilmu, memperbanyak pemahaman tentang sistem operasi bagi sesama hacker. Apa saja pengaruh positif dan negatif dalam menggunakan internet kehidupan sehari-hari? Yaitu 1. Dampak positif. Menambah wawasan dan pengetahuan, menjadi media komunikasi, mudah mencari lowongan pekerjaan, mudah melakukan transaksi, dan berbisnis. Contohnya, ketika kita mempunyai hobi menulis, kita bisa mengutarakan ide kita dengan cara menggunakan tulisan ke dalam internet. Yang kedua, dampak negatif. 1. Pornografi. 2. Tersebarnya informasi palsu. Yang ketiga, menampilkan kekejaman. Yang keempat, penipuan. Contohnya, menyebarluaskan informasi yang bersifat atau hoax yang bisa merugikan orang lain. Apa saja jenis-jenis jaringan internet? Yang pertama, 1. LAN atau Local Area Network, merupakan jaringan komputer berskala kecil, biasanya hanya di dalam sebuah gedung sekolah atau kampus. 2. MAN, Metropolitan Area Network. MAN mempunyai ruang lingkup lebih luas dari LAN. Biasanya hanya bisa meliputi antar wilayah dalam suatu provinsi seperti jaringan antar kota. Yang ketiga, WAN, Wide Area Network, memiliki jangkauan geografis yang lebih luas dari MAN, seringkali mencakup sebuah negara, bahkan antar benua. Yang keempat, internet. Jangkauan internet mencakup seluruh dunia, merupakan jaringan yang terbentuk dari kumpulan WAN yang berhubungan. Jaringan internet memungkinkan komputer kita berkomunikasi dengan komputer lain di seluruh dunia asalkan terkoneksi. Saya akan membahas tentang fungsi internet. Yang pertama, sebagai media komunikasi. Penggunaan internet sebagai media komunikasi sudah sangat jamak digunakan saat ini. Dapat kita lihat dengan munculnya berbagai situs media sosial
dan aplikasi chatting yang memudahkan setiap orang untuk berkomunikasi. 2. Sebagai media untuk akses informasi. Era internet merupakan era keterbukaan, artinya dengan kehadiran internet, maka manusia lebih mudah mengakses berbagai informasi penting. Bila dulu manusia harus membaca buku untuk mendapatkan informasi, maka sekarang hal itu dapat dilakukan melalui internet. Bahkan keberadaan buku digital atau e-book memungkinkan manusia untuk membaca buku secara online. 3. Sebagai media bertukar sumber daya. Ada banyak orang yang ingin berbagi sumber daya atau kepada orang lain di seluruh dunia. Hal itu dapat dilakukan dengan melalui internet. Beberapa sumber daya atau data yang sering dibagikan di internet merupakan makalah, karya tulisan, jurnal, foto, video, desain, dan lain-lain. Yang keempat, sebagai media atau akses berita. Berbagai peristiwa dan tempat yang ada di seluruh dunia bisa dilihat melalui berbagai situs berita online atau media online. Hal ini tentunya dapat dilakukan karena adanya jaringan internet. Segala situs berita online hanya dapat dibuka apabila perangkat kita terhubung dengan internet. Saya akan menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan teknologi Wi-Fi dan menjelaskan proses penyambungan penggunaan Wi-Fi atau hotspot. Teknologi Wi-Fi ini merupakan teknologi yang berbasis pada standar IEEE 802,11. Pemegang merek dagang Wi-Fi yaitu Wi-Fi Alliance mendefinisikan Wi-Fi sebagai produk jaringan wilayah lokal nirkabel atau WLAN. Apapun yang didasarkan pada standar Institute of Electrical and Electronic Engineers IEEE. Wi-Fi adalah jaringan area lokal atau LAN, Local Area Network, yang tidak memerlukan kabel dengan koneksi kecepatan yang tinggi. Wi-Fi sering disebut juga dengan WLAN atau Wireless Local Area Network. Sinyal radio adalah kunci yang memungkinkan komunikasi dalam jaringan Wi-Fi. Teknologi Wi-Fi ini menggunakan dua frekuensi gelombang dalam mengirimkan dan menerima sinyal radio. Kedua frekuensi gelombang radio tersebut adalah frekuensi router menerima data dari internet, akan menerjemahkan menjadi sinyal radio yang kemudian ditransmisikan dari antara Wi-Fi ke perangkat penerima Wi-Fi seperti ponsel pintar dan laptop yang dilengkapi dengan rangkaian Wi-Fi. Dengan demikian, terjadilah koneksi antara pengguna dan perangkat tersebut akan menerjemahkan data menjadi sinyal radio dan mentransmisikannya menggunakan antena. Router nirkabel menerima sinyal tersebut dengan menerjemahkannya. Router kemudian mengirimkan informasi ke internet menggunakan koneksi Ethernet kabel fisik. Perangkat pengguna berada di dekat router atau titik hotspotnya. Sebaliknya, koneksi sinyal Wi-Fi akan semakin lambat apabila berada di wilayah yang jauh dari sumber sinyalnya. Yang terakhir saya akan bahas yaitu manfaat internet dalam bidang bisnis. Manfaat dalam bidang bisnis. Referensi stream aliran pendapatan akan lebih menjanjikan, bahkan lebih besar dibandingkan dengan bisnis konvensional yang memiliki banyak kendala dalam proses promosi dan publikasi serta masalah fleksibilitas operating cost atau biaya operasional yang lebih kecil dibandingkan bisnis konvensional, sehingga akan meningkatkan tingkat laba yang didapatkan.
global reach atau jangkauan global akan lebih mudah untuk diterapkan karena kelebihan internet yang dapat menjangkau seluruh pelosok wilayah geografis di dunia. Customer loyalty atau loyalitas pelanggan dapat lebih diharapkan dan ditingkatkan sehingga akan menjadi kesinambungan usaha. Itulah materi singkat yang dapat saya bawakan, dan saya tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.